Nah, di kesempatan malam hari ini ada tiga mahasiswa ya, mantan mahasiswa ITS Teknik Perkapalan. Di aplikasi Zoom kita juga kedatangan tamu dari P20 juga. Kali ini kita akan diskusi mengenai seperti apa Ada ITS zaman dulu. Pak Said Ya, juga itu. terima kasih. Saya kebetulan di sini diminta untuk jadi salah satu narasumber dan saya coba untuk bercerita mungkin sekitar 40 tahun yang lalu kali ya, 1980 ketika saya pertama kali datang ke kampus ITS. Waktu itu masih di Jalan Baliwerti. Saya melihat waktu itu kampus kita di Baliwerti sungguh seperti bekas peperangan begitu karena dinding-dindingnya itu masih penuh dengan coret-coret cat, kemudian ada spanduk yang belum dilepas pada saat itu, jadi surprise sekali. Itu sih kesan saya pertama kali ketika datang di ITS. Pertama kali ya, seperti gedung yang bekas peperangan ya Pak ya. Kalau dari Pak Nasri sendiri Pak, bisa diceritakan sedikit di awal mula ke ITS perkapalan nih, teknik perkapalan. Mana mau naik kapal? Katanya dari Buton naik kapal ya, sengaja untuk kuliah di Surabaya nih. Saya itu pertama kali merantau itu naik perahu layar, Berapa hari gitu? 15 hari. 15 hari, waduh. Kalau layar itu di Kalimas. Jadi ya nggak ada mesinnya, hanya layar doang. Iya, iya, iya. Jadi dari kampung saya di Wakatobi itu Mm-mm. 15 hari baru sampai di Gresik. Istilahnya kan Pengangguran kota Nah, jadinya Pak ya? kalau ke Surabaya itu kan ke Jawa kan gitu kan. Oh, iya. Nah itu ceritanya gitu. Jadi ya nganggur setahun, tes lagi baru bisa masuk di perkapalan. Sebelum Pak Doni, boleh nggak saya sedikit saja? Silakan Bapak Wasis. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa nih. Saya sampaikan terima kasih nih kepada para senior ini yang telah hadir di Zoom ini karena ini sangat penting sekali buat kami yang sedang mengelola departemen ini. Kami sangat membutuhkan ini pengalaman para senior ini yang berkiprah di dunia kerja, dunia usaha, bahkan di dunia politik barangkali. Akan kita dengarkan, akan kita pakai untuk update kurikulum kita, akan kita pakai untuk proses pembelajaran. Nanti saya minta para dosen-dosen muda mendengarkan ini semua. Saya rasa itu aja dari saya yang kebetulan sekarang diberi amanah untuk memimpin departemen. Iya. Semuanya senior, saya standby di sini. Monggo Pak Moderator dipersilakan. Iya, terima kasih Pak Wasis Dwi Aryawan atas ini arahannya berarti. Ya, saya lanjutkan Pak. Monggo kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Doni Akhirudin untuk bisa sedikit menceritakan kisah dari perjalanan Bapak. Silakan Bapak Doni. Baik, terima kasih. P20 itu Mas, itu angkatan legenda. Karena angkatan P20 lah yang menghidupkan ITS pada zaman angkatan tahun 80 sampai 83 84 itu. Jadi pada waktu malam akraban penerimaan mahasiswa baru di Baliwerti, saya bikin sebaliknya nih Mas. Saya yang ngerjain senior. Dulu ada yang namanya pelawak ITS, namanya Wasis, bukan Pak Wasis yang ini. Bukan Pak Wasis yang ini. Dia saya kerjain di panggung jadi anjing kawin pakai sulap. Bayangkan saya baru masuk baru seminggu baru di ITS ini. Tahun 78 79 kan itu ada yang disebut dengan kegiatan NKK BKK dari pemerintah. Sehingga seluruh kegiatan yang bersifat politik semua disikat habis oleh pemerintah. Tapi P20 ini tidak kehilangan akal. Yang boleh apa? Ternyata yang boleh itu olahraga sama kesenian. Dulu kita bentuk ini di olahraga dan kesenian. Ya gitu dulu ya. Gantian giliran nanti yang lainnya mungkin perlu cerita. Siap. Silakan Pak, mungkin diceritakan sedikit pada saat itu. Ya, terima kasih. Ya memang saat itu situasinya sangat terbatas. Namun demikian kami tetap menjalankan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan runtut dan baik. Silakan. Jadi ceritanya paling tidak yang menarik itu adalah kenapa saya milih ITS. Dulu ya, kan saya mengagumi sekali Pak Habibie. Nah, dan saya waktu SMA itu membaca buku beliau Habibie dari Pari-Pari hingga Aachen. Lantas ada kalimat di dalam bukunya itu yang menjadi inspirasi saya bahwa orang tuh harus menguasai teknik penerbangan.
jurusan yang tidak ada di ITB dan yang dibicarakan oleh Pak Habibie, yaitu perkapalan itu adalah ITS yang menjadi pionirnya. Nah, itulah yang menjadi pilihan-pilihan saya waktu itu. Karena saya mikir itulah jurusan yang mempunyai kekhususan, pasti di tempat di mana jurusan itu berada dia akan menjadi primadona. Lantas di dalam perjalanannya 1 tahun kemudian itu saya kebetulan melihat pidatonya Pak Habibie. Terus dia mengatakan bahwa ITS itu menjadi Center Teknologi Maritim Indonesia yang berpartnership dengan PT PAL. Nah, itu justru melandasi pemikiran saya awal gitu bahwa ya kalau kita berbicara ITS ya perkapalan gitu. Kita melihat bahwa ITS PIP-nya itu tidak pilih sebagai pengembangan teknologi umum saja. Nah, itulah menjadi cikal bakal ITS yang dikembangkan menjadi Fakultas Teknologi Kelautan dan mempunyai keunggulan di sana sini. Yang lucu ya tadi yang disampaikan oleh teman-teman, karena kita tuh unik ya, maka saya mempunyai gagasan waktu itu kita lagi diajarin nih teknologi perencanaan kapal. Dia mengajarkan teori Rankine waktu itu. Teori Rankine itu teori yang sederhana aja, bagaimana menguji tekanan daripada angin yang kena kepada layar. Saya ingin mencoba melakukan semacam uji coba begitu. Itu saya melakukan ekspedisi Joko Tingkir. Ya, Joko Tingkir. Padahal di dalam teori Rankine itu harusnya tidak boleh menggunakan kapal jukung. Kapalnya itu harus kapal yang betul-betul berkibar layar sehingga kemiringan segalanya akan lebih luas. Sehingga teori Rankine itu sebenarnya tidak ke situ. Nah, itu saya coba bersama dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi Erlangga. Nah, saya alhamdulillah bisa menyusuri 600 km dari Solo hingga sampai ke Surabaya. Itu baru semester 2. Tapi alhamdulillah itu menggemparkan karena masuk koran Kompas, masuk Jakarta Post. Nah, itulah yang saya meninggalkan dunia perkapalan sudah cukup lama karena saya lebih baik sekali di perusahaan minyak, itu saya 23 tahun hingga saya memutuskan untuk menjadi anggota DPR. Sekarang setelah selesai dari DPR 2 periode, saya menjadi penasehat ahli kepala SKK Migas. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satya. Monggo, silakan Bapak atau Cak Doso ya. Ya, silakan. Ya, oke, terima kasih. Jadi tadi kalau kita lihat memang ceritanya mungkin sedikit beda. Karena kalau cacat-cacat yang lain ini track record akademiknya bagus. Kalau saya ini track record akademiknya tidak bagus. Bikin sendiri. Kecil-kecilan sampai sekarang. Masih terkait dengan perkapalan karena produk kita juga merupakan produk untuk kemaritiman. Terus kita banyak melakukan inovasi produk sendiri dan ternyata ini tantangan kita. Harapannya moga-moga teman-teman kita, junior kita ini nanti menghargai inovasi. Karena yang kami hadapi sekarang, melakukan produk dalam negeri, kita produksi domestik, ternyata tidak mudah, tidak dengan seketika bisa diterima pasar. Tapi itu saya jalani, moga-moga nanti tetap bisa dilanjutkan oleh yang muda-muda. Karena kalau kita bisa seperti itu, maka fundamental ekonomi kita akan kuat. Kita akan bisa seperti Cina, tidak hanya sebagai trader saja, tapi juga sebagai manufacturer. Jadi kami sekarang memproduksi yang pertama itu dulu Cathodic Protection System untuk kapal, lalu untuk heavy duty rubber, gitu ya, mulai dari fender, rubber hose, rubber memproduksi untuk oil spill control equipment. Ya, Pak Doso mungkin ada lagi yang perlu disampaikan? Itu aja dulu ya, baik. Saya agak berbeda dengan teman-teman ini. Jalur saya kebetulan ada di BUMN. Nah, dalam perjalanan ini saya mengenal teman-teman ini, termasuk salah satunya Pak Cak Doso ini, yang dulu pada saat itu juga memang sudah banyak sekali aktivitasnya di bidang perkapalan, terutama di komponen-komponen kapal yang saya masih ingat pada saat saya masih di PT PAL. Ada di waktu itu ada yang namanya Direktorat Teknologi di PT PAL ini, dan kebetulan saya berada di Subdirektorat Basic Design. Pengetahuan mengenai mendesain kapal, membuat kapal, merancang kapal ada di departemen ini. Satu-satunya yang saya pakai bekal adalah buku tugas akhir yang saya peroleh pada saat saya lulus. Pada saat itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk belajar di Jerman, di salah satu perusahaan industri kapal penumpang itu yang namanya Meyerwerf.
saya menjadi tahu bahwa apa yang saya pelajari di ITS ini sudah cukup baik, sudah bagus. Itu adalah dasar-dasar yang diberikan. Sehingga ada beberapa polesan-polesan yang diperlukan nanti harus dikembangkan ketika kita berada di lapangan yang sesungguhnya. Pada saat itulah sekali lagi kami mendapatkan kesempatan untuk belajar basic design untuk kapal penumpang kelas 500 ini. Dan waktu itu saya ditunjuk untuk menjadi pimpro dari proyek ini. Bagaimana bisa menyelesaikan proyek kapal penumpang ini, kapal penumpang pertama yang dibangun di Indonesia. Dari hasil satu pelatihan di Mayerware. Lebih berat lagi ketika pada ulang tahun Indonesia yang ke-50 tahun 1995, kapal penumpang ini harus selesai dan menjadi persembahan PT PAL. Dan yang menjadi poin di sini adalah perjalanan pembuatan desain PAX 500 ini memang tidak bisa lepas dari apa yang kita pelajari pada saat kuliah di perkapalan. Dan ini adalah implementasi dari apa yang saya pelajari di kampus pada saat itu. Tapi sebagai seorang naval arsitek, seorang insinyur kapal, itulah yang tidak akan pernah hilang ya. Ketika saya lulus ITS, kemudian buku tugas merancang ini kapal barang umum, dan buku inilah yang kemudian selalu menemani saya untuk terus mengembangkan keilmuan di bidang perkapalan ya Pak ya. Ya. Kemudian puncaknya adalah kita bisa membuat sendiri kapal penumpang buatan dalam negeri. Baik Pak Eko, ada lagi mungkin yang perlu sampaikan? Saya kira dari saya itu dulu. Itu dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk urusan pengelasan welding ya Pak ya, sepertinya dunianya saya mendapat kesempatan. Saya juga di PT PAL sama anak buahnya Pak Eko saya Pak. Saya sekolah, kalau mau sekolah harus ngambil welding engineering. Karena pada saat itu PAL segede-gedenya belum punya tenaga welding engineer. Akhirnya sekolah welding di London. Tahun 93. Balik ke Indonesia. PT PAL lagi sebagai welding engineer di situ. Namun belum welding engineer secara kompetensi. Yang titik baliknya sebagai welding engineer beneran adalah bahwa saya mendapatkan kesempatan training welding engineer di Bandung. Kuliahnya di Newcastle upon Tyne. Kalau Pak Eko tadi levelnya adalah kapal selam ya Pak ya. Jadi yang mohon maaf, saya juga mungkin tidak banyak yang tahu. Jadi yang mengkonsep welding prosedur spesifikasinya kapal selam itu saya. Mungkin ada pesan untuk generasi sekarang nih Pak. Apakah mereka mahasiswa-mahasiswa yang sekarang masih aktif mungkin? Untuk adik-adik yang tadi menjawab ya Pak ya. Jadi apapun menurut saya, kalau kita tekuni, kita kerjakan secara profesional, apapun bidangnya, kita nggak kalah lah sama orang-orang yang bule-bule yang di luar negeri itu. Saya juga pernah presentasi di Paris, ngomong welding di para pakar dunia, ya juga mengapresiasi. Terima kasih saya bisa sharing di dunia pemasaran. Jadi kalau untuk urusan welding, ya mudah-mudahan saya bisa. Ya, terima kasih Pak Zaid atas sharingnya, luar biasa sekali. Saat ini kita akan mau diskusi juga dengan Bapak Dwi Jatmoko. Pak Dwi Jatmoko, boleh diceritakan sedikit nih mengenai kisahnya. Mungkin tadi sempat disebut oleh Pak Triwilas, Bapak pengusaha Batam nih, apa nih yang Oke. Waktu kuliah dulu, saya dulu jadi anak buahnya Doni. Jadi pesan saya, ini langsungnya pesan saya ya. Jadi dari mahasiswa itu, nggak usah buku-buku. Yang penting ikut banyak kegiatan. Nah itu tuh poinnya. Kenapa? Kalau kita tuh serius kuliah, belajar terus, lulus, itu wajar gitu. Oke, jadi tahun itu 91 gimana caranya menjadi pengusaha? Jadi bos saya Jakarta. Bisnis apa? Pokoknya bisnis yang tidak konflik of interest. Kembali lagi ke bisnis. Saya bangkrut tahun 2004. Jadi tapi dari situ saya ada hikmahnya. Telatnya apa? Karena tahun 2004 itu karyawan tadi itu purposely dengan sengaja dia itu malas-malasan ya. Pekerjaan itu welder, fitter itu ya di lapangan itu yang bisa kerjakan seminggu itu 2 minggu nggak selesai Pak. Biar kita marah kita pecat dia dapat pesangon. Iya. Trik ya. Kalau udah di atas 5 tahun arahnya ke sana.
saya panggil akuntan publik. 2 tahun berturut rugi. Bikin ramuan laporan rugi 2 tahun berturut-turut. Disahkan akuntan publik accounting certified accounting kan. Tadi kan aku mau cerita nggak enaknya aja. Kalau enaknya nggak usah saya ceritain kan. Ada yang agak nyeleneh nih profesinya. Satu lagi mungkin Siapa Pak? terakhir ya. Monggo. Ini Pak Sigit itu teman saya. Pak Sigit. Yang lulus nggak jadi insinyur kapal, jadi manajer supermarket ya. Wah, kalau apa namanya dikisahkan jadi tidak karu-karuan. Waduh. Oh, enggak ada di kapal semua. Jadi dulu tuh kalau cita-cita saya cuma satu, supaya hidup senang gimana ya. Jadi jangan apa namanya merasa bahwa oh sekolahku gak pinter, besok gak tadi. Jadi pesennya adalah pinter goblok, sing penting lulus, nasib iku ono ngarep engko. Sing penting usaha. Doa pasti. Udah, gitu aja Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit. Bapak nih boleh diceritakan dulu mungkin sekarang sebagai pengajar di ITS nih Mas. Fakta membuktikan bahwa yang IP-nya tinggi cukup jadi dosen. Ya, karena waktu itu 2,9 itu udah tinggi. Waktu itu yang lulus pertama itu Pak Hatanta Tarigan almarhum saya. Dia lulus sendirian tapi nggak enak. Lulus sendirian kan nggak ada temennya dia itu ya. Yang saya ingin share adalah waktu itu kenapa saya ingin jadi dosen ya. Kalau nggak ada yang jadi dosen, terus siapa yang melahirkan generasi perkapalan berikutnya? Ya? Dan mudah-mudahan di berikutnya banyak adik-adik ini yang mau juga jadi dosen, mari kita bersaing. Gitu. Kalau enggak punah juga bangsa perkapalan ini. Jadi itu mungkin Pak Saru yang penting ya. Sekarang kita masih inilah menekuni tetap jadi dosen ya. Mudah-mudahan sampai pensiun nanti nemani Pak Wasis itu. Ya, betul, mengembangkan departemen teknik perkapalan. Jadi itu mungkin saya kira itu aja. Gitu. Baik. Untuk menutup acara di malam hari ini, boleh kita aplaus sekali lagi nih. Iya. Terima kasih, ini acara yang luar biasa sekali. Saya berkumpul dengan orang-orang hebat dari P20 dan juga P yang lainnya juga yang juga ikut serta. Terima kasih, aplaus untuk kita semua. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya di kesempatan malam hari ini kepada tamu-tamu saya yang sangat luar biasa dari P20 yang ada di studio, Bapak Eko Prasetyanto, Bapak Triwilas Wandio, kemudian Bapak Nasri Dawo, dan juga rekan-rekan para narasumber, Bapak-Bapak ya, Bapak Doso, Bapak Satya, dan juga Bapak Doni, kemudian Bapak Sigit, Bapak Dwi Atmoko, dan juga Bapak Said yang juga tadi ikut sedikit sharing. Terima kasih juga Bapak Wasis atas kesempatannya dan juga Bapak siapa tadi yang barusan. Nah, iya Pak Evo, terima kasih. Baik, saya mewakili segenap kru yang bertugas. Pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak BUMN ini kan agak susah kita menebaknya gitu loh. Nah, perlu kita strategi kita bagaimana masuk menyusun tim